Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Rahmadani dengan NIM 501200502. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 4, Lokal E. Di sini saya akan melakukan praktikum pada model time series ARIMA mata kuliah ekonometrika yang diampu oleh Bapak Fadlul Mubarak. Baik, langsung saja di sini saya akan men-share screen pada program R-nya. Nah, ini terdapat tampilan program R-nya. Di sini saya telah mencobanya terlebih dahulu. Baik, saya akan merunningnya. Sebelum saya merunningnya, di sini saya telah mengikuti sintaks yang telah diberikan. Hanya saja saya sedikit merubah pada bagian atasnya, yaitu saya menggunakan data saham perusahaan saya. Simulasi 1 di bagian volume. Jadi tugas yang diberikan diminta data perusahaan kita di simulasi 1 bagian volume pada 100 periode ke depan. Nah, di sini perusahaan saya ini bernama APLN.JK. Saya running dengan mengklik tombol Ctrl R. Ctrl R. Head. Nah, ini data-datanya. Ada open, high, low, close, adjective close, volume. Tetapi di sini saya hanya membangkitkan nilai volume saja, karena yang diminta nilai volume pada simulasi 1 di data saham perusahaan saya. Dengan menggunakan data $volume, klik running, dan head Ctrl R. Nah, di sini setelah saya bangkitkan nilai volumenya, jadi yang diambil hanya nilai volumenya saja. Selanjutnya saya akan merunning pada ts.port data, Ctrl R. Di sini terdapat grafik ya, grafik. Di sini bagian datanya dan di sini bagian waktunya atau time. Jika grafiknya ini menunjukkan datar, ini termasuk konsioner. Tetapi jika grafiknya menunjukkan kenaikan atau penurunan, ini tidak konsioner karena tidak konstan. Jadi tidak disebut konsioner. Tetapi grafik pada data saham perusahaan saya ini termasuk konstan, jadi konsioner. Selanjutnya di library time series. Sebelum running di sini kita dapat menginstall di package. Tetapi saya telah menginstall package terlebih dahulu, jadi saya langsung merunningnya. Cara menginstallnya dengan klik package, install package, kita tunggu. Nanti ada negara kita klik Indonesia, nah nanti ada kita cari time series atau T series ini, klik T series dan klik OK. Nanti kita tunggu sebentar, udah nimbul. Jadi ini langsung saja kita running library time series-nya, Ctrl R. Dan ADF titik testnya. Nah, telah tampak tampilan data ADF titik testnya, di mana decay fuller-nya nilainya min 3,6313, lag order-nya 8, p-value-nya 0,02, dengan catatan, jika nilai p-value data ADF titik test ini kurang dari nilai alfa, yaitu nilai alfanya 0,05, itu termasuk signifikan. Jika nilai p-value-nya di atas 0,05,
tidak signifikan. Jadi p-value-nya saya ini dapat diidentifikasi tolak H0. Selanjutnya saya akan merunning pada ACF data, Ctrl R. Nah, di sini terdapat ACF, grafik ACF. Kita bisa lihat. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kegunaan ACF dengan PACF. Yang mana ACF ini mengukur korelasi antar pengamatan dengan jeda korelasi. Sedangkan PACF ini mengukur korelasi antar pengamatan dengan jeda korelasi dan dengan mengontrol korelasi antar kedua pengamatan dengan jeda kurang dari korelasi. Nah, itu perbedaannya. Sini kita hitung garisnya, atau disebut dengan balok. Nah, di sini kita mulai hitung di sini, tidak dari sini, di sini mulai dari 0. Kita hitung 1, semuanya ada 27 yang dapat kita hitung. Jika garisnya ini di bawah garis biru, tidak dapat dihitung karena terputus. Jadi semuanya ada 27. Dan PACF-nya kita Ctrl R. Nah, di sini grafiknya ada 0, 5, 10, 15, 20. Kita mulai dihitung dari sini, karena nolnya mulai dari sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 di sini, dan seterusnya tidak kita hitung karena telah terputus, jadi tidak dapat dihitung lagi. Hanya sampai sebelum garis terputus. Nah, di sini saya akan merunning pada dugaan satu ARIMA data order C627 include titik min sama dengan false. 6 ini merupakan nilai jumlah balok yang ada pada PACF, dan 27 jumlah balok yang ada pada ACF. Sebelumnya saya tidak menggunakan include, sebelumnya sintaksnya begini. Tidak menggunakan include min, tetapi yang data saya sini error, jadi saya menggunakan include titik min. Di video tutorialnya tidak ada. Saya coba merunningnya terlebih dahulu. Nanti kita lihat perbedaannya. Masih loading, jadi kita harap tunggu sebentar. Jadi sebenarnya pada dugaan 1, dugaan 3, dan dugaan keempat ini tidak memakai include titik min sama dengan false. Yang digunakan pada hanya bagian dugaan kedua saja. Tetapi jika tidak memakai include titik min sama dengan false pada dugaan 1, 3, 4, terjadi error. Jadi di sini saya menggunakan rata-ratanya dengan include titik min. Tapi saya hanya mencobanya dulu, melihat perbedaannya. Nah, terdapat error pada sistem ini. Ada model time series ini. Jika saya menggunakan include, tidak terjadi error. Saya coba. Sebenarnya hanya di dugaan kedua saja memakai include, tetapi saya menggunakannya semuanya. Dapat dilihat perbedaannya. Langsung saja saya merunning Ctrl R. Kita tunggu.
cukup lama ya, karena nilai datanya 27. Jadi lumayan banyak, lumayan tinggi nilainya. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Di sini ada garis merah, sedangkan di sini terdapat error. Jadi garis merah ini sudah terbaca, hasilnya nanti ada, jadi tidak error. Jadi saya menggunakan include titik min sama dengan false, karena sebelumnya error. Selanjutnya saya akan mencoba merunning pada dugaan kedua, Ctrl R. Jadi saya menggunakan rata-ratanya saja agar terbaca. Mungkin karena kebanyakan data jadi error di pulsanya. Mungkin. Selanjutnya saya akan running pada dugaan ketiga, Ctrl R. Kita tunggu lagi. Jika saya tidak menggunakan include titik min sama dengan false ini error. Nah, nanti di bagian koefisien tes dugaan satunya juga error, tidak terbaca datanya. Jadi saya mencoba menggunakan include min false ini semua dugaan, mulai dari dugaan pertama hingga dugaan keempat. Nah, sudah terbaca. Lanjut dugaan keempat. Dan terakhir, Ctrl R. Jadi itu perbedaannya. Nah, sudah ada garis merah berarti terbaca. Selanjutnya saya akan merunning pada bagian library LM test. Sebelum itu kita akan menginstal package-nya terlebih dahulu, tetapi saya telah menginstal package-nya sebelum-sebelumnya. Jadi saya langsung merunning-nya. Caranya sama seperti sebelumnya, klik package, install package, nanti ada bagian negaranya, kita pilih Indonesia, klik OK, dan kita cari bagian LM test, klik OK, nanti akan terinstall, kemudian langsung di sini saya akan merunningnya dengan mengklik tombol Ctrl R. Nah, di sini telah terbaca ya. Lanjut, saya akan merunning pada koefisien tes pada dugaan 1, Ctrl R. Nah, ini sudah terbaca karena saya memakai include titik min sama dengan false. Jika tidak, bakal terbaca error. Jadi saya menggunakan include ini. Ada terdapat estimate pada koefisien dugaan 1, ada std titik error z value pr. Nah, ini nilainya.
Nah, ada AR1, AR2, dan seterusnya. Ada MA1, MA2, dan seterusnya. AR1 ini pada bagian AR1 sampai AR6 ini pada bagian PACF. AR ini merupakan autoregresif, yaitu untuk melakukan peramalan data saham di perusahaan. Sedangkan MA ini merupakan moving average, yaitu salah satu indikator yang banyak digunakan dalam dalam analisis teknikal dalam menghitung nilai grafik data saham perusahaan. Nah, di sini terdapat bintang. Ada bintang 3, bintang 1. Oke, langsung ke koefisien dugaan kedua. Ctrl R. Sama. Jika bintang 2 pun, 1 pun juga termasuk signifikan. Nilainya di bawah 0,05. Koefisien dugaan ketiga juga running. Dan keempat. Nah, ini nilai signifikan pada kode gambar bintang. Selanjutnya di sini saya akan merunning residual dugaan 1. Running. Ini sudah terbaca hasilnya. Nanti pada bagian box titik test ini kita running juga dugaan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemudian kita running juga pada bagian box titik test dalam kurung residual 1 like sama dengan 6. Kita running. Nah, ini merupakan hasil data dari residual 1 yang dugaan ke-1 ini. Ini datanya itu pada data box test ini. X squared-nya sama dengan 0,104, DF-nya 6, dan P-value-nya 1. Ini di atas nilai alpha. Nilai alpha-nya 0,05. Dan yang keduanya, saya kontrol R. Nah, ini nilai P-value-nya, nilai DF-nya 6, dan X squared-nya 0,54. Lanjut ke box dugaan ketiga, terbaca, dan terakhir dugaan keempat. Berbeda ya, nilai P-value-nya, tapi nilai DF-nya sama, dan juga ada perbedaan juga pada X squared. Selanjutnya di sini saya akan merunning library forecast. Sebelumnya saya telah menginstall library forecast ini di package. Jadi tinggal saya running Ctrl R. Tapi di sini error. Apakah ada kesalahan data di perusahaan saya atau ada kesalahan di saya sendiri? Tetapi saya telah mengikuti semua sintaks yang diberikan. Tetapi masih saja error. Saya coba merunning pada akurasi dugaan pertama. Nah, di sini juga terdapat error karena bagian awal library ini juga terbaca error, jadi selanjutnya bakal error. Yang kedua pun error juga. Jika yang pertama sudah error, maka error. Tapi bagian atasnya tidak. Lanjut yang ketiga, juga error, dan keempat pun sama. Nah, jadi error. Mungkin ada kesalahan data di perusahaannya, tidak terdapat akurasi nilai data perusahaan, atau ada kesalahan saya sendiri. Coba kita forecast dulu. Contohnya pada dugaan 3 ya. Dengan periode 100 tahun, 100 periode ke depan, Ctrl R. Nah, juga error. Jadi, di sini saya hanya bisa melihat data
di R-Console-nya ini hasilnya pada bagian box tes saja kita bisa lihat datanya. Selanjutnya itu terdapat error. Mungkin apakah di data perusahaan saya ada nilai akurasi dugaannya ada kesalahan, tidak terbaca, atau ada kesalahan lain pada sintaks saya ini. Jadi saya bisa pada box titik tes sini saja hasil datanya. Itu saja dari saya. Mungkin ada kesalahan dari data perusahaan di APLN.JK ini tidak terbaca akurasi dugaan satunya atau ada kesalahan di sintaks saya. Jadi bisa batas box titik tes sini saja yang dapat saya identifikasi. Oke, situ saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.